puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian, orang-orang tua kami, para guru kami, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diingatkan oleh Allah dengan peringatan takwa, dan peringatan ini sangat sering untuk diucapkan, dan itu merupakan hal yang sangat urgen dan penting dalam membentuk kesucian jiwa daripada umat ini. Maka kalau dibuka dalam lembaran-lembaran mazhab Al-Quran, hampir setiap halaman ditemukan kata-kata takwa, ittaqullah. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau dalam salat Jumat, dalam khutbahnya menjadi salah satu rukun untuk peringatan dan anjuran bertakwa. Kalau di dalam ceramah ataupun untuk apa saja pertemuan diawali dengan muqaddimah, setelah selawat, setelah puji dan selawat diiringi dengan takwa. Dan ini merupakan hal yang sangat urgen dalam rangka pembentukan prinsip yang bisa melahirkan kesucian jiwa dan kebersihan jiwa yang berakar dan mengikat dengan kekuatan iman yang ada dalam jiwa. Banyak para ulama memberikan definisi. Ada yang memberikan definisi yang ma'ruf, al-imtisalu al-awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Abu Lis memberikan standar dan batasan takwa itu dengan katanya, takwa adalah orang tidak akan mau melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh agama karena ada perasaan terbawa dan menggiringnya kepada perbuatan yang tidak dibolehkan. Prinsip dasar perbuatan itu boleh, tapi ada kekhawatiran dalam jiwanya nanti akan digiring oleh perbuatan itu untuk kita melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Pada malam ini saya ingin menggambarkan sedikit apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Al-Ulwan. Apa itu takwa menurut mereka dan bagaimana cerminan-cerminan jiwa yang takwa yang pernah diperlihatkan dalam rentetan perbuatan para sahabat, para tabi'in, para orang-orang saleh dan orang salafus salih. Para ulama menurut beliau mendefinisikan takwa itu adalah alla yarakallahu haitsu nahaka wa alla yafqidaka haitsu amaraka. Au kama qala al-ba' ittiqa'u azabillahi subhanahu wa ta'ala bisalihil amal wa khasyatin minallahi ta'ala fis sirri wal alaniyan. Jadi takwa menurut Syekh Abdullah Al-Ulwan yang disimpulkan adalah la yarakallahu haitsu nahaka. Allah tak pernah menemukan kita, seseorang atau kamu, haitsu nahaka, pada perbuatan-perbuatan yang Allah melarang kita melakukannya. Allah tak pernah menemukan seorang hambanya pada perbuatan-perbuatan baik zahir maupun batin terhadap apa yang dilarangnya. Yang kedua,
wa alla yafkidaka hisu amaraka. Allah tak pernah menemukan kita absen atau tak pernah hadir pada apa saja yang sekira-kira perbuatan itu kamu diperintahkan untuk melakukannya. Jadi ba'bud yang Yuhana pernah absen dalam pandangan Allah selalu kita hadir. Yang berkaitan dengan perbuatan kita masing-masing. Pada perbuatan yang dilarang tak pernah Allah menemukan. Kalau manusia tak menemukan bisa saja karena keterbatasan ilmu manusia dan jangkauan. Ini Allah tak pernah menemukan kamu melakukan sesuatu yang Allah melarang perbuatan itu. Tidak ditemukan oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tidak pernah Allah melihat kita tidak hadir dan tidak ada pada sesuatu yang Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Ini perbuatan takwa yang amat tinggi. Karena Allah mengetahui zahir dan batin. Jangankan dalam sifat amal zahir, Allah tak temukan dalam amal batin kita. Dalam getaran jiwa, dalam getaran hati, kamu tak pernah Allah temukan bahwa kita melakukan apa yang Allah larang. Perbuatan yang dosa, itu perbuatan yang Allah larang. Kalau dalam hadis, perbuatan dosa itu adalah sebelum dilakukan, walaupun tak ditulis oleh malaikat aktif dan ratib, adalah sesuatu yang ada dalam jiwa. Di mana Rasul mengingatkan dalam hadis yang sahihnya, al-birru husnul khuluq. Perbuatan baik itu adalah akhlak kita bagus. Wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Sedangkan dosa apa saja yang ada bolak-balik getaran ada dalam hati dan getaran jiwa kita belum dilakukan. Masih ada bolak-balik keinginan dan segala macam ingin melakukan. Dan kita apa yang sedang bolak-balik dalam hati itu, kita benci, tak suka, andai kata orang lain tahu apa yang sedang dalam hati kita. Belum dilakukan. Percuma, itu sudah dosa. Apakah dicatat? Belum. Dilakukan baru dicatat. Tapi sudah ada dalam hati, mau apa? Ini mau lakukan pulan. Belum dilakukan. Tapi apa yang tersembunyi dalam hati yang angan bergerak untuk melakukan itu dosa bila kita standarnya. Orang ramai, orang lain tak suka kalau tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka dalam konteks ini berkaitan dengan takwa tadi. Allah tak pernah melihat seseorang itu adalah mendapatkan pada apa yang Allah larang. Dan Allah tak pernah untuk tidak pernah absen untuk selalu dia hadir pada apa yang menjadi kewajiban yang Allah perintah pada dirinya. Maka dalam kaitan ini Umar ibnu Khattab pernah ditanyakan oleh Abu Ubay bin Ka'ab pada satu ketika. Apa kata Ubay? Yang ditanyakan oleh Ubay bin Ka'ab pada Umar itu adalah tentang takwa. Apa itu takwa ya Umar? Apa jawab beliau? Amma salakta tariqan ya za syauk. Apakah pernah kamu melewati satu jalan yang jalan itu punya duri? Jawab Ka'ab, ya. Maka berkata Umar, fama amilta, kalau ada duri di jalan yang kamu lewati, apa yang kamu lakukan? Bak duronyan puka-puka, nyuna bahaya bak jalan. Menyokong duro barangkali peke dalam bentuk labang. Pokoknya ada sebuah hambatan yang membahayakan baik untuk kita maupun siapa saja akan lewat. Baik pejalan kaki maupun orang-orang yang akan berjalan dengan kenderaan.
Lantas ditanya Umar, kalau pernah kamu melewati satu jalan, yang pada jalan itu kamu temukan ada syauk atau duri, ma'amilta, apa tindakan dan perbuatan yang kamu lakukan terhadap apa yang kamu dapatkan itu? Umar, nah, kemudian Ubay menjawab, aku menyingkirkannya dan aku sangat bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya dan untuk menjauhkannya. Jawab Umar, fazalika taqwa, itulah takwa. Memang itu kan jawaban Umar ditanyakan apa itu takwa, hanya dijawab pada masalah duri di jalan. Kita melewati duri di jalan, ditanya sikapmu apa yang kamu lakukan. Lantas dia bilang, saya pindahkan dan saya bersangat-sangat untuk berhati-hati untuk bagaimana supaya itulah jauh dan tidak membahayakan. Jawab Umar, itulah takwa. Fazalika takwa. Apa maknanya yang dipahami daripada statement Umar yang begitu ringkas? Itu dalam konteks nyata bahwa dalam perjalanan setiap kita berjalan adalah adanya duri yang selalu kita dapati. Bagaimana dengan duri-duri kehidupan? Banyak sekali terjadi syok atau duri dalam perjalanan kehidupan ini. Bagaimana sikap kita di saat berhadapan dengan satu duri? Dan banyak model duri. Dalam dunia ekonomi kita dapatkan duri. Dalam ibadah kita dapatkan ada duri. Baik yang itu adalah sifat tersembunyi maupun yang nyata-nyata. Maka yang diambil nasihat daripada apa yang diucapkan Umar kepada Ka'ab bin Zaid itu adalah menunjukkan dalam kehidupan ini tak pernah sepi daripada bermacam duri dan bahaya-bahaya yang ada dalam perjalanan. Di saat kita mendapatkan bahaya, dalam perjalanan ketemu bahaya orang yang menyuap, tiba-tiba datang, ini ada duit dikit ini, ya rezeki dari Allah, ambil saja. Tapi jangan ingat pada duit itu ataupun ya pada benda itu sudah tertulis, ya pilihlah aku tanggal 14 bulan Februari. Ambil ini, apa ini? Apakah hadiah tolen atau hadiah yang nama mukabalahnya? Ya, apakah ini duri atau bukan? Apakah ini adalah aspal untuk kelancaran jangan bahaya atau ini bahaya? Kalau itu duri yang meresiko hadiatul umal haram. Apakah itu duri sifatnya itu sogok? Sogok itu laknat Allah dan haram. Apakah duri itu adalah merupakan riba? Riba jelas haram. Dan itu adalah duri semuanya. Membahayakan bagi iman, membahayakan bagi amal. Nah, apa sikapmu? Aku pinggirkan, aku singkirkan, aku sangat berhati-hati untuk menjauhkan itu semuanya dari hati kamu. Ya. Ini makna yang diambil daripada tariqul hayah. Jalan kehidupan. Bukan jalan saja dalam makna zahir, yaitu jalan yang kita lewati hari-hari, baik jalan kaki maupun pakai kereta atau kenderaan lainnya. Tapi tariqatul hayah banyak durinya. Maka apabila kita lakukan dan kita melewati, menemukan bermacam duri yang menimbulkan semangat, keinginan syahwat dalam kehidupan, itu duri. Sebagai orang yang takwa, adalah bila duri itu mau kita singkirkan, dan apabila kita sangat-sangat betul-betul berhati-hati, berijtihad, sungguh-sungguh menjauhkan daripada yang sifatnya adalah itu duri yang membawa kepada akibat dosa atau durhaka atau itu dilarang oleh agama, itulah dosa dan itu adalah bila kita sanggup menyingkirkannya, itulah takwa. Maka takwa itu tak habis-habis.
untuk terus diingatkan. Kalau kita tiap minggu, kalau tidak ada lain minimal kita ikut salat Jumat. Dalam salat Jumat 2 kali diingatkan walaupun substansinya tidak dijelaskan tetapi substansinya luas sekali berkaitan daripada duri. Ada duri yang sifatnya itu adalah harapan-harapan yang penuh kebohongan. Pada siapa? Ar-rajatul kazib, harapan bagi seorang yang pendusta, fi man la yamlikur raja, pada orang yang ia tak pantas memiliki harapan kepada Allah. Karena dia ada dua, khauf dan raja ada pada takwa itu. Bila kita sudah ada sifat khauf, takut kepada Allah terhadap azabnya, takut kepada Allah daripada dosa, itu adalah khauf. Tapi raja, kita sangat mengharap Allah memberikan pengampunan kepada kita, dan Allah sangat kita harap semoga perbuatan kita diberikan pahala apa yang kita lakukan. Maka khauf dan raja itu harus jalan seimbang, tak boleh berlebih kurang dua-duanya. Maka siapa saja yang khauf tapi dia berbohong dan ia tak pantas memiliki untuk sifat manfaat dan mudarat, maka itu adalah bukanlah sebagai orang yang takwa. Kemudian pada satu ketika di mana Imam Al-Ghazali menceritakan sebuah kasus yang sangat-sangat besar perbandingan bagaimana sifatnya takwa itu, yang ia sangat harap tentang seorang sahabat bernama Yunus bin Abid, yang ia sebagai seorang toke atau seorang tajir, seorang pedagang. Ia punya toko, di dalamnya itu ada pakaian-pakaian. Pada setiap kualitas pakaiannya sudah ditaruh harga. Ada yang harganya 200 dirham. Ada yang harga 400 dirham. Pada satu ketika, ia menitipkan kedainya untuk dijaga oleh seorang keponakannya. Dan ia berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Maka Yunus setelah berangkat ibadah salat, di tokonya datang seorang yang ingin berbelanja. Maka saat datang seorang yang ingin berbelanja itu, mereka melihat dan menanyakan kepada keponakan dari Yunus, berapa harga baju ini? Dia tunjukkanlah yang seharusnya harganya 200 adalah dibilang 400 dirham. Bukan yang 400 dirham yang ditunjuk. Karena seorang Arab yang datang kepada Yunus itu, kepada kedai Yunus itu, merasa sangat murah. Kalau di kampungnya, menurut dia, apa yang dijual itu 200 dirham, harganya 400 dirham. Bahkan 500. Maka dia tanpa menawar, akhirnya dia ambil baju, pakaian yang harga 200 dirham itu, dan dia bayar kepada keponakan Yunus dengan harga 400. Kemudian barangnya dia berangkat. Keluar dari toko, berangkat di perjalanan. Di tengah jalan bertemulah dengan Yunus. Yunus tahu apa yang di tangannya itu adalah barang yang dibeli di toko dia. Karena toko dia ajalah yang menyediakan barang-barang pakaian yang ada seperti itu. Dan ia tahu bahwa yang di tangannya itu adalah kualitasnya yang 200 dirham. Bukan yang 400. Kemudian Yunus nanya, berapa kamu beli baju itu? Dia menjawab 400 dirham. Maka kata Yunus, kalau itu 400 dirham kamu beli, maka pergilah kamu, ikut saya untuk balik ke toko.
apa yang kamu beli itu adalah bukan 400 dirham. Itu harganya 200 dirham. Yang 400 bukan yang demikian. Apa jawab orang yang telah membeli? Dah apa-apa Yunus. Saya sudah puas dan rida dengan 400. Karena di tempat saya harganya itu sampai dengan 400. Yang seperti 500 dirham di sana. Lebih mahal. Ini 400 sudah murah bagi kami. Enggak boleh, kata Yunus. Ayo balik ke tempat saya. Kemudian walaupun dia menjawab. Fi baladina hamsa miatin wana ardiha. Di kampung kami ini 500 dirham harganya. Maka saya sudah sangat puas dan ridha dengan harga 400 yang saya beli dan saya serahkan. Qala lahu Yunus. Saat itu Yunus berkata bagi orang yang membeli baju itu, insarif ma'i fa innan nasiha fid din khairun minad dunya wa ma fiha. Balik bersama saya. Sarif ma'i bersama saya. Ayo kita balik ke toko. Nasihat dalam agama, nilai agama jauh lebih besar, jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan daripada dunia ini dan apa yang ada dalam isinya. Jadi karena memang itu dijual untuk pasaran 200, begitu dia beli 400, dia tidak merasakan karena itu adalah dia telah menzalimi merasakan kepada orang yang membeli ini yang harga 200. Mentang-mentang dia datang dari luar kota, mentang-mentang enggak tahu pasaran di sini, mentang-mentang di kampungnya itu memang mahal kali barang, bukan masalah mahal tidak mahal. Kalau pegang pada prinsip dagang enggak apa-apa. Ambil duit, ambil barang, dia rida, selesai. Tapi Yunus tak demikian. Apa kata dia? Ini adalah nasihat agama lebih baik dari dunia dan apa isinya. Artinya, apa yang harus aku ambil nasihat daripada apa yang ada dalam prinsip-prinsip agamaku, itu lebih baik daripada harga 2 kali lipat yang kamu bayar itu. Baliklah dari sana. Kemudian Yunus mengambil uang 200 mengembalikan kepadanya. Tinggallah 200 dirham untuk harga barang itu. Kemudian ia memarahi terhadap keponakannya. Lantas keponakannya mencoba untuk membela. Dan ia berkata bahwa aku adalah sudah rida dia membeli terhadap harga 400 dirham. Apa kata Yunus? Yaita, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kamu ambil keuntungan sebesar itu? Kamu tinggal daripada apa sesungguhnya yang harus kita berikan kepada seorang muslim? Wallah, ma akhadha illa wa huwa radin, kata saudaranya. Demi Allah, aku ambil itu 400 atas ridhanya. Apa kata Yunus? Fahal radita lahu bima tardahu li nafsika? Bagaimana perasaan kalau hari ini kamu tahu dan itu kamu yang beli seperti itu? Itu pakai perasaan namanya. Andai kata kita yang beli dan kita tidak tahu bahwa harga barang itu 200 di situ. Kemudian ketipe, jauh lain 200 belum. Tetuk dan nyoh kena kapal tu yum. Menyo menumpa barang pada lon 200. Ira, ilon tu. Maku juk mahajan ilon. Tapi anak apa tak dapat mau kampung lon cik motor yum. Jadi ini masalahnya. Itulah yang ditanyakan Yunus kepada saudaranya walaupun dia sudah rida. Apakah bagaimana perasaan kamu? Apa kamu rida? Andai kata ini kejadian bagimu, atas dirimu harga 200, kemudian disuruh bayar kepada kamu 400 dan kamu pikir 400 kamu bayar pada harga sesungguhnya 200. Inilah nasihat agama yang paling besar dan itu contoh takwa yang dimiliki oleh Yunus bin Ubaid yang ada diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bayangkan kalau kita, apakah sampai seperti itu? Bahkan kadang-kadang kita naruh harga tertulisnya 600, harga sungguhnya 200.
Kecuali itu yang jadi kadang-kadang ada pasar-pasar jangek yang segala macam itu yang susah untuk si berapa sesungguhnya harta yang benar terhadap itu. Apalagi ada kualitas harga yang hampir-hampir sama. Dan itu sangat dituntut kejujuran. Yang 400 400, yang 200 200. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yunus, salah satu bentuk bagaimana jiwa takwa Yunus bin Ubaid itu yang ditampilkan terhadap seorang yang orang membeli pakaian di kedainya. Yang kedua, kita ingat pada satu ketika ini berkaitan dengan takwa yang diceritakan oleh Abdullah bin Ulwan ini. Ia kembalikan lagi untuk bercerita bagaimana kata Abdullah bin Dinar pada satu ketika bersama dengan Sayyidina Umar pergi keluar daripada Makkah, berjalan-jalan di sekitar dan di jalan-jalannya. Di dalam perjalanan, Umar menemukan ada seorang pengembala yang ia turun dari gunung dengan menghalau daripada binatang ternaknya dan kambing-kambing yang banyak. Kemudian Umar berkata, "Ya Ra, wahai pengembala, bi'ni syatun min hadzal ghinam. Tolong jual untuk aku 1 ekor daripada kambing ini." Ini seorang pengembala ditawarkan oleh Umar untuk membeli seekor kambing yang begitu banyak yang sedang dihalau dari gunung ke jalan untuk dipindahkan kepada tempatnya, sedang untuk digubur bahasa kita, sedang untuk diberi makan. Apa jawab dia? Ia tak pernah mengenal bahwa itu Sayyidina Umar. Ini mamluk, saya adalah bukan pemiliknya, tapi aku orang yang dimiliki oleh orang lain. Artinya saya ini seorang budak, seorang yang dimiliki oleh orang punya kambing ini, bahwa saya ini budaknya, yang tugas saya suruh gembala kambing. Apa kata Umar sebagai menjibinya? Qul li sayyidika akal hazza. Kan dia kapegah bak tuan kah hendak tekawa bawa kambing tabo kai pajo dia mo pajo serigala tabo panena tu pernah giat bayar padu boh mana nak pernah untuk tiga tanya na gebilung padu boh kambing tabo kai puplung dari mo kan dia jawab kapo dah tabo nak tepui ganyan bahkan mentemu ukok-ukok untuk dekat dumpu mentemu jeb pun untuk dumpu mentemu kan apa yang jajan ke pak ke tempatan. Yang kecil tanya beras krim baik pulau-pulau. Punya rencana lagi nya. Punya baik tanpa bro ke tanya dengan budak. Ini budak pada masa Umar. Kemudian apa kata si Rain tadi? Si pengembala tadi. Fa'in Allah. Saat ku katakan kepada tuanku nanti bahawa seekor kambing sudah dimakan oleh serigala. Fa'in Allah. Saat itu Allah di mana? Apakah Allah tidak tahu bahwa aku adalah telah menjual kambing? Bukan sesungguhnya dimakan oleh serigala. Bagi Allah tidak ada tertutup. Allah tahu kapan saja apa yang aku lakukan. Aku publo kambing tuan saya ataupun sayyid saya. Ya. Kemudian saat itulah fabaka Umar radhiyallahu an. Kemudian saat itu jawaban yang didapatkan oleh Umar, ia menangis terseduh-seduh. Umar orang paling keruh. Tapi saat itu dia menangis. Saat itulah Umar pulang dan ia tak bicara lagi. Kemudian besoknya bersama dengan anak itu dia temukan kembali. Dan dia bawa anak itu yang mengembala itu kepada tuannya. Dan ia wa'ataqahu, Umar setelah membeli daripada tuannya si budak itu, kemudian ia memerdekakannya. Di pemerdeka dia Sayyidina Umar, anak mat yang gubur kambing bunuh. Ji tuan, ji adalah budak dari murumpau kambing. Gejak tenengok, ge belanja di Umar, ge bela ji dan ge pemerdeka ji. Apa kata Umar setelah itu? Ya, setelah dia merdekakan. Waqala
tuka fid dunya hadhil kalimah wa arju an ta'ataka fil akhirah. A'tik tuka, aku merdekakan kamu di dunia. Di dunia dengan kalimatnya. Kalimat inilah aku katakan kepadamu, a'tik tuka, aku memerdekakanmu dari perbudakan tuan yang menyuruh kamu untuk mengembala kambing. Semoga wa arju, aku sangat mengharap kepada Allah supaya kamu dimerdekakan oleh Allah di akhirat nanti. Begitu merdeka di Allah jugakah di urusan akhirat. Karena kejujurannya yang menunjukkan Allah tak pernah menemukan pada si budak itu. Walaupun tuannya tak tahu, walaupun masyarakat tidak tahu, walaupun siapapun tidak tahu, seekor kambing dalam jumlah yang banyak tak mau dijual kepada Umar. Yang lamin. Demam menjadi getanya, menyaijo serutuh, tinggal di kurang puluh kepa, tipluh dapat tolong kantong, sorga getanya ngalamin. Makanya inilah letak takwa. Maka suci sekali, bersih sekali jiwa itu. Andai kata betul-betul mampu kita naik sebagai pantauan imam, Allah tidak pernah melihatmu terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang kamu untuk Publau atagap hana gelarang. Maka tanya sampai oleh keadaan demikian, andai kata kita mengelola harta keluarga dalam konteks hukum faraid misalnya, hartanya menjampu, apakah Allah tidak tahu kalau kita ambil dan kita kuasai itu bukan bersih milik kita, bercampur milik orang lain? Menyotapu beliau, apakah Allah tidak tahu kalau kita orang yang bertakwa bersihkan bahwa tidak ada milik orang lain? Kenapa kan manusia boleh tahu, Allah tetap tahu. Manusia boleh kita untuk bersilat lidah, tidak bisa menjangkau dari. Maka dalam hal ini ada satu riwayat yang terakhir 5 menit untuk saya tutup. Sangat ma'ruf dalam kisah seorang anak perempuan bersama ibunya. Yang ini disebutkan, di mana kerja daripada si ibu itu adalah memeras susu. Dan ia ada kepingin untuk bagaimana susunya ini banyak, sehingga nanti kilogramnya banyak, sukatannya banyak dan dapat duit yang banyak, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Susu nak 30 kilo, modal 5 ribu dalam 3 kilo, menyota jampu 30 kilo tu daripada minyak ataupun segala ia atau santan, dan mejik ke susu atau tapih bahawa anu punageranya kacang kuning, tak saring ia tak pertama kenan dia 20 kilo. Modal lebih ubud. Sehingga modal untuk dak tapu belah 7 ribu mengelabah 2 kali lipat lebih bela. Ini menyangatanya pula ia uno orangnya punya uno pun jampu ngai itu bayar. Nyo ino mandum. Nyo anu inang yang pikiran ternyata lelabah so mai. Seorang janda bersama dengan seorang gadis, bersama dia adalah mencari makan yang tiap hari dia untuk memeras susu dan ingin dia campur dalam susu itu agar banyak labanya dengan yang lain yang bukan susu. Kemudian saat itu anak perempuannya mengingatkan ibunya, apa dan dengan bima mana Amirul Mukminin, dengan apa yang pernah diingatkan, dinasihati oleh Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin. Mak, ingat Sayyidina Umar bilang apa? Tak boleh campur. Kalau jual susu, kalau jual santan. Kalau jual air madu. Kalau jual air tebu. Baik jampu. Baik ente titengah air madu, titengah itu baik. Walaupun rumah itu baik ikan baru tu. Dan tidak menjadi obat orang lain bilang bahawa dia beli madu tapi bukan madu di dalamnya. Apa jawab mamaknya? Mamaknya berkata, "Aina nahnu min Amiril Mukminin." Cuma pat katanya orangnya, pat Amiril Mukminin mau puopika. Kenmai. Apa susah kamu? Amiril Mukminin tidak ada di sini. Nasihatnya kemarin di sana. Ini di tempat kita mana tahu Amiril Mukminin. Maka ia tidak pernah tahu apa dikatakan.
Apakah kita campur, tidak kita campur, Amirul Mukminin dah tahu. Apa kata anak perempuannya? Annahu la yarana, bahwa kata daripada ibunya bahwa Amirul Mukminin ia tidak melihat kita tentang percampuran antara susu itu dengan yang lainnya agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian dibalas oleh anaknya kepada ibunya. Apa jawab dia? In kana Amirul Mukminin la yarana, farubba Amirul Mukminin yarana. Umar Amirul Mukminin gak lihat apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan, Allah, Tuhan daripada Amirul Mukminin melihat kita. Memang Amirul Mukminin gak lihat, tapi Tuhan dari Amirul Mukminin dan Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan. Itu kata anaknya, menasihati ibunya hingga ibunya saat itu tertunduk, dan itu menunjukkan bahwa anak perempuan jauh lebih tinggi nilai takwa daripada ibunya. Maka anak-anak yang masih suci dan tidak merasakan ambisi untuk digoda oleh nafsu, kadang-kadang jauh lebih jernih berpikir daripada kita yang tua-tua yang didesak oleh hawa nafsu, yang ambisius ingin mendapatkan, sehingga bermacam cara yang tidak halal kita lakukan, kita tidak ingat bahwa Allah melihat kita. Dan inilah beberapa hal gambaran yang diingatkan oleh Abdullah Al-Ulwan di dalam kitab At-Tarbiyatul Aulad, yang harus mendidik kepada anak kita. Yang pertama, dan kita didik kepada diri kita, yang kadang-kadang anak kita yang kita serahkan kepada orang lain. Kemudian orang lain dia mendapatkan pendidikan yang merasuk dalam jiwa. Andai kata dia mengingatkan kita yang seperti itu, seperti seorang ibu yang diingatkan oleh anak gadisnya yang ingin dia campur antara susu dengan sesuatu yang lain karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dan kita hendaknya mampu juga tunduk. Andai kata diingat oleh anak-anak muda-muda yang mereka lebih suci dalam berfikir, lebih bersih dalam berfikir, lebih cemerlang imannya karena sering untuk dibersihkan, maka kita di saat diingatkan jangan marah, bahkan kita lebih terima kasih, karena nafsu ini tak pernah puas, yang selalu untuk menggodok kita. Dengan demikian terjadilah watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan kita dalam kehidupan ini kekuatan takwa dalam konteks semoga Allah tak pernah menemukan pada diri kita sesuatu yang dilarangnya, dan senantiasa Allah juga tak pernah untuk melihat kita absen dalam setiap apa yang diperintahkan kepada kita, baik perintah wajib maupun perintah sunat, baik larangan yang haram maupun yang makruh atau makruh haram. Semoga kita semuanya pengajian malam ini dan hati-hati di saat terdesak dengan ekonomi, terdesak dengan kebutuhan, maka tetap kita harus kendali. Kemudahan Allah berikan, inna ma'al usri yusra. Apabila kita takwa di depan, Allah akan mudahkan rezeki kita min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tak pernah kita duga. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, tapi masih ada waktu? Oh ya. Baik Abu. Langsung mentang Abu. Ya. Mungkin kita nyawa tolong Abu. Sering menjual punya orang atau sering disebut agen. Misalnya satu mobil harganya 150 juta. Di situ sudah dapat keuntungan kita. Kalau laku kamu 2 juta. Tapi kita jual 155. Kita nggak kembalikan ke pihak yang punya. Berarti kita ada untung di situ 7 juta. Itu bagaimana hukumnya, Abi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga hati-hati masalah agen. Agen beda dengan, kalau agen biasanya bukan wakil. Kalau agen yang sifatnya itu dalam dagang dia mandiri, beda dengan samsar atau sebagai orang yang kita bayar namanya jasa. Kalau jual jasa ada juga jasa. Saya ahli komputer.
Pak Nasir mau beli komputer, sewa saya, harga berapa saja? Pak, tolong nanti lihat mobil ini yang saya beli bagus enggak Pak, harganya cocok seperti itu, nanti Bapak saya berikan 1 juta. Itu boleh kalau ada transaksi awal, dan tidak boleh ambil sebelah sana sebelah sini, karena ia adalah dibayar jasa oleh seorang yang beli mobil yang ia tidak pernah tahu, tidak ahli bidang mobilan. Anak mupo mutin kena don tewa ganyan ganyan ahlinya. Ida nak kubi pen 3 juta, dia belum mau tolong. Padu untuk ium yang menyajut nekun menyajut ida nak kubi pen 3 juta. Itu bukan agen. Tapi kalau agen yang sifatnya adalah diminta untuk diwakilkan di Pulau Barang, menyolago dino kedron 2 juta, nyan hanjit Pulau lebih dari nyan. Ya. Yang jen Pulau menan, belau apa ganyan? Pak Nasir beli sama saya. Berapa? Oh, 10 juta. Ya. Nyan 10 juta, idra ni UBE ni Pulau, nyan lung Pulau kedon 10 juta. Ya. Tapi benar ijab kabul dan benar kabat kebat. Walaupun tidak bayar, boleh bayar tangguh, tetapi harus ada kabat kebat. Kasah gemiliki. Nyan padu ke Pulau, nyan je ke padu labai ke nyan dia lagu 13, lagu 12, lagu 15, nyan yang lebih 10 adalah karena ke Pulau balon 10. Tapi menyakan lo nyopat motor Honda 10 juta ni Pulau. Menyolago 10 juta, maka iron 2 juta. Inu bangga Pulau kan 10 juta, 15 juta, hanya Pulau 15 juta. Payah pegawai apa lah. Ilon nama janji idra namanya lagu 10 juta. Jinu lagu lebih dari 10. Kiban tak Pulau? Menyak. Tapi hak yang gelih ke katanya tetap 2 juta. Itu jasa. Diwakilkan bagi tanya ke Pulau menyolago 10 atau lebih, maka itu 2 juta. Yang lebih kepa. Nyanjut menyogesam nyarum. Nyanjut. Hanjut tambak po ji hana halu kepada. Kenapa kan? Iganyan hanya tugas jasa. Karena barangnya kon ke belah balun. Lun beri wakilah. Ganyan kemilik dengan milik kekuasaan bukan milik in. Menyak kemilik in di belah hak ganyan. Ada di yuk ke belah balun pun tak. Maka itu harus dibedakan dalam ada tiga unsur di situ. Ada jasa, ada jual beli ambil laba, ada wakilah. Jadi menurutnya beda-beda hukum ji, maka hanya menjempu menyangkut dengan masalah agen motor, agen mobil, agen tanah, agen macam-macam. Ini agen tanah pinan, dalam tempat padu dengan ya, di masa-masa itu harus jelas bagaimana ikatnya buat teputan. Dia masuk agen PEU yang bak bina jalan. Lah motor gop, lumpuh motor. Dia cok labah mentong. Atas bawah ikatnya terlibat. Menyak atal pun 5,000. Di urun je ke buminya, bayar ke poi lah. Ikatnya tepu pi. Atas kai urun 5,000. Cok kena yang tepu geduk kena kenan. Ya je kena. Jadi itu harus kita lihat ada 3 aspek. Ada jasa, mana yang boleh ambil jasa. Ada yang wakilah, ada yang sifatnya jual beli. Demikian barangkali mengingat waktu Isya sudah masuk. InsyaAllah di lain kesempatan nanti akan kita lihat lagi aspek-aspek yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.